ada mungkin ini netizen juga lagi kepo juga nih terhadap status video story Adama yang mungkin lagi dalam kondisi yang tidak tenang lah gitu. Nah mungkin bisa dijelasin atau dilurusin supaya mungkin tidak si beritanya tidak simpang siur Adama. Gimana ya awalnya? Jadi sebetulnya itu kan mungkin karena tiba-tiba gitu ada media yang datang ke Garut, terus napak tilas mungkin tanpa sepengetahuan kita, tanpa sepengetahuan bunda, sepengetahuan anaknya, dan nggak tahu juga sampai datang ke rumah. Nah sedangkan mama saya itu kan orang yang nggak ngerti apa-apa, kalau didatengin sama media atau ada orang lain lah datang ke rumah kan ada nanya pasti dijawab gitu, seadanya jawab ininya. Nah cuman efeknya akhirnya jadi orang-orang pada pengen nyari tahu wah siapa akhirnya nyari mana ibu kandungnya Damar dan Akodrat. Terus akhirnya banyak yang nanya ini harus gimana, akhirnya panik gitu, dan kepikiran waduh harus apa nih gini. Ya udah tenang aja, maksudnya jangan terlalu ini. Maksudnya bukan mau ditutup-tutupi kan, maksudnya kalau dilihat sama media itu keluarga Damar menutup agar tidak ini, atau juga ada yang ngegiring ketika terus papa meninggal baru muncul di media, padahal kan yang yang munculin mama di berita itu ya media itu sendiri gitu, bukannya keinginan mama ya. Jadi akhirnya banyak pikiran orang-orang yang nggak sesuai, ditambah ada media yang baik hubungin sama hal-hal yang negatif, ngirim komentar-komentar. Nah, sedangkan mama ini nggak tahu apa-apa, mungkin kalau yang udah terbiasa di dunia entertainment bisa aja dicuekin, bisa. Nah akhirnya mungkin saya punya sikap buat ya nggak usah masuk ke sana karena mama nggak ngerti ya soal dunia entertain atau apa yang harus dilakukan itu nggak tahu, sedangkan jauh juga ada di Garut. Akhirnya saya punya sikap buat itu ya, karena apa ya, karena efeknya itu bukan ya, kalau media itu kan mungkin arahnya mau mengenang atau sosok papap di mata keluarga, di mata sahabat, kerabat, tapi efeknya ke netizen itu ke hal-hal yang negatif. Nah jadi itulah yang terjadi. Oke, jadi bisa dibilang akhirnya ya ada mungkin beberapa oknum atau mungkin netizen yang mencoba dia membuka masa lalu gitu atau gimana gitu ada. Kalau misalkan selama ini nggak pernah disorot media, emang mungkin karena media sendiri itu mungkin nggak tertarik memberitakan kan, makanya kenapa sekarang itu pada nyari tahu, kenapa nggak dari kemarin nyari tahu. Nah itu yang bikin yang salah siapa, saya nggak tahu gitu. Kenapa jadi seolah-olah saya yang salah, tiba-tiba ada mamah di media misalkan gitu, padahal kan medianya sendiri yang nyamperin. Terus coba dong tolak ya, pokoknya kalau ngomongin komentar-komentar, ngikutin komentar orang-orang, jadi akhirnya serba salah mau apapun yang dilakukan. Bahkan saya juga bikin tulisan itu jadi salah juga, jadi bahan tulisan buat media lagi. Jadi ya ini sebenarnya harus diam, harus apa gitu. Oke, Bang Karin, tapi gimana? Artinya cukup menyesali lah rasanya, cukup kecewa juga pastinya gitu. Bang Epi yang mungkin baru beberapa hari lah meninggal, tapi muncul berita-berita yang memang ya tidak baik, yang bukan berita yang positif gitu, yang memang seharusnya masih ikut bergabung, buka gitu. Tapi ini justru dimanfaatkan sama segelintir orang yang ya entah apa tujuannya gitu. Iya. Saya sempat kaget sih ketika kemarin lihat postingan anak si Damar
kok jadi kesini gitu. Sebenarnya tidak sepenuhnya menyalahkan media, karena memang kini kita kena musibah, kita berduka, sosok Kang Epi, sosok suami meninggal, dan ini rame, dan itu akhirnya ya namanya sesuatu yang lagi rame, viral, ada aja yang dikorek-korek. Di sini nggak berhasil, kesini, di sini nggak berhasil, kesini, cari lagi, terus lagi gitu. Jadi saya merasa kemarin sempat kecewa gitu, maksudnya sama media yang kami ini masih berkabung, masih terluka, masih hampa, masih mimpi gitu. Hari kedua loh, masa sudah sibuk dengan napak tilas Kang Epi, mau ini sejarahnya Kang Epi, mau ini, mau itu, dan salahnya lagi ketemu dengan orang yang salah, bukan sumber yang akurat. Ya mungkin di sini saya akan sampaikan bahwa iya, saat itu bertemu dengan beberapa saudara dari almarhum. Mungkin saya tidak bisa menyebutkan nama. Ya saya tidak tahu maksudnya apa, karena saat itu saya masih berduka, mau makan pun saya nggak bisa, berdiri pun nggak kuat, nggak mampu gitu. Tapi seliweran itu saya sudah mendengar, oh mau syuting ke Garut, mau napak tilas AEPI, mau ini perjalanannya ini. Saya tuh cuma diem. Tahu apa sih? Tahu apa gitu. Sumber akuratnya itu ya kita, yang dari beliau sehat, beliau sakit, beliau bahagia, susah, nangis, sampai beliau tidak ada gitu. Yang kita yang menemani, kita yang semua, yang baik buruk apa semuanya gitu. Jadi saya sedikit ya cukup kecewa lah Mas. Terus napak tilas itu artinya yang ntar dulu dong, makamnya masih basah, belum kering, baru hari kedua. Adalah saya lupa tuh medianya apa gitu. Ntar dulu gitu, sabar dikit, mengertilah kondisi kami. Ketemu dengan orang yang mungkin pengen eksis mungkin, atau pengen tampil mungkin, ya saya nggak tahu. Tiba-tiba sudah dibawa ke sana medianya, sudah ada di Garut, sudah ada di sini, sudah di ini, dan fatalnya lagi dipertemukan dengan ibunya anak-anak. Untuk apa? Maksudnya apa? Kami tidak ada masalah, kami baik semuanya, sama AA, sama Adi. Saya pun menikah dengan Kang Epi, dengan almarhum juga. Ketika orang tua dari Mama Adi mereka sudah menikah, sudah punya keluarga sendiri, dan saya juga sudah mengenal anak-anak, tidak ada masalah di antara kami. Tapi kenapa harus dilibatkan orang tuanya dia, mamanya dia yang nggak tahu apa-apa gitu. Seharusnya saudara dari almarhum sebelum berangkat ke sana duduk bareng. Karin yang sabar ya, AEP sudah pergi, kamu yang ikhlas, jagain anak-anak, harus kuat, harus bisa meneruskan hidup. Dinasehatin dong kita. Jangan Anda sibuk, begitu ada media seperti wah ini kesempatan saya nih tampil, oke, mau syuting di mana, mau di Garut, mau di sini, mau ini, mau tampil, it's okay, nggak apa-apa, tapi berdiskusi dulu lah gitu sama kita ini masih berduka, jangan secepat itu loh kekecewaan saya. Jadi buat semua masyarakat, buat semua, ini kita hormatinlah almarhum, tanahnya masih basah, biarkan beliau tenang menuju surga. Nggak usah kalian nyari-nyari ibunya ini di mana, rumahnya di mana. Ini kasihan, sampai alamat rumah ibunya di-mention, dicari sama orang, sama netizen di Garut gitu. Kita nggak ada masalah, kasihan gitu, kasihan anak-anak, kasihan almarhum gitu. Jadi kemana-mana ini permasalahannya. Terus buat orang-orang yang selama ini merasa mengenal Kang Epi, dikit-dikit hadir di podcast, merasa dekat sama almarhum, hadir di sini. Ya Allah, itu miris gitu loh Mas, miris kami sebagai keluarga. Ya
berdiskusi dulu lah sama kita gitu. Tahan dulu, kalau pengen banget tampil di TV atau pengen banget tampil di media gitu, biar viral atau biar apa, oke silakan, tapi tahan dulu, jangan buru dong gitu, hormatin dulu kami yang masih berduka itu loh. Ada yang oh Kang Epi tuh gini, dia tuh sosok yang begini, sosok ini, kayak kenal banget gitu, apa yang dia sampaikan tapi mental semua. Oh Kang Epi nggak gitu, dengar lagi ada ini wawancara ini, oh masa sih Kang Epi gitu, akhirnya kan tidak akurat gitu, tidak akurat gitu loh Mas. Itu yang sangat disayangkan ya, karena kan memang banyak orang ya mungkin pengen apalah gitu, nggak usah diucapin lah, mendingan saling mendoakan biar Kang Epi di sana tenang, support kami gitu loh. Kalau pengen tampil, pengen terkenal, pengen viral atau apa ya dengan karya, dengan sesuatu gitu, jangan dengan embel-embel begini. Itu sih Mas yang sangat disayangkan. Jadi buat ini malam ini sudah berbicara sama teman-teman media, mungkin nanti kalau misalnya ini di-share ke semua sosial media, entah ini apa, netizen atau masyarakat akan mengerti dan memahami, atau justru akan semakin blunder, akan dikejar terus, akan rame, akan ini, lalu kalian akan mencari, oh sumbernya ini, didatengin lah ke sini, ya silakan aja, ya itu maunya, emang itu maunya, ya udah berarti mensupport, ya udah terkenal gitu, kan emang itu targetnya mungkin, gitu, kan seneng Mas. Misalnya rame nih, oh siapa saudaranya yang ini, tiba-tiba udah ada media misalnya ke sana, dia tampil dong, kan bukan kayak itu yang memang diharapkan. Jadi saya kembalikan lagi ke teman-teman media gitu, ini kami adalah sumber yang akurat. Kalau mau napak tilas mengenai Kang Epi, perjalanannya, ayo sama kita gitu, sama anaknya, sama saya istrinya gitu. Jangan dengan orang yang sumbernya tidak jelas, yang cuma hanya melihat di sosial media, oh dia lulusan IKJ tahun ini, oh dia main film ini, nanti dirancang-rancang seolah-olah dekat, seolah-olah kenal sama almarhum gitu. Itu komunikasi aja ya Mbak. Jadi teman-teman media kalau misalnya rame, misalnya ada aja yang nyari ini ibunya ini, ya cari lagi saudaranya, siapa saudaranya yang ngomong ini, ya udah ya mungkin itu emang target yang ditunggu atau apa ya, saya sih terserah, saya kembalikan lagi ke teman-teman media. Yang penting sekarang fokus saya adalah gimana semakin dekat sama anak-anak, terus mendoakan almarhum, terus support anak saya gimana ke depannya, cita-citanya, udah itu aja. Ada lagi?